Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 saat ini tengah menahan hasrat. Sesampainya di unit apartemen Reza, Viko langsung lari menuju kamar tamu di mana Via berada. Viko tahu betul letak ruangan apartemen Reza, karena ia sering menginap di apartemen Reza dulu. Sebelum ia menikah dengan Via, sayang. Ucap Viko yang baru saja masuk kamar. Via tadi sudah sadar, Mas. Sekarang Via lagi tidur. Tolong biarkan Via istirahat. Ucap Henny. Viko mengangguk pelan. Hatinya seperti teriris melihat keadaan Via yang lemah dan wajah yang pucat. Maafkan Mas sayang. Mas janji gak akan diemin kamu lagi. Ucap Viko menggenggam tangan Via yang masih tertidur. Viko membaringkan tubuhnya di atas ranjang di samping. Ia memeluk tubuh Via. Ia sangat merasa bersalah. Di luar kamar, gimana keadaan Via sayang? Tanya Reza yang melihat Henny keluar dari kamar tamu. Via baik saja Mas. Tadi Via sudah siuman dari pingsannya. Sekarang Via sedang tidur ditemani Mas Viko. Ucap Henny, kamu juga istirahat yang banyak sayang. Aku tahu kamu pasti kecapean. Ucap Reza. Iya Mas, aku ke kamar duluan ya. Ucap Henny meninggalkan Reza. Viko masih setia menemani Via tidur. Di dalam hatinya ia sangat bersalah saat ini. Perlahan Via membuka matanya. Ia memandang wajah Viko yang berada di sampingnya. Ia sangat senang saat melihat Viko. Namun ia teringat jika Viko kemarin masih marah kepadanya. Gimana bisa ia berada di sisinya sekarang? Mas. Ucap Via, sayang, kamu udah bangun. Ucap Viko membelai pipi Via. Kenapa Mas bisa ada di sini? Ucap Via, sayang, maafkan Mas. Mas gak berniat buat tidak bicara sama kamu. Mas hanya merasa cemburu saat lihat kamu sama Aldo kemarin. Ucap Viko, jadi kemarin malam Mas Viko gak bicara sama sekali sama aku. Cuma gara-gara hal sepele seperti itu? Tanya Via. Maafkan Mas sayang, Mas tahu Mas salah. Ucap Viko memeluk tubuh Via. Lepasin Mas, aku kecewa sama Mas Viko. Cuma gara-gara hal sepele seperti itu. Mas Viko tega gak bicara sama sekali seperti kemarin malam. Ucap Via berusaha melepaskan pelukan Viko. Aku tahu aku salah Via, maafkan aku. Ucap Viko yang tak mau melepaskan pelukannya. Baiklah, aku memaafkan Mas Viko. Sekarang lepasin dulu pelukannya. Ucap Via. Viko perlahan-lahan melepaskan pelukannya. Ia memandang wajah Via yang masih terlihat pucat. Ia menundukkan wajahnya.
Terbesit penyesalan di dalam hatinya karena telah melukai perasaan istrinya tersebut. Sayang, ucap Viko. Kamu masih marah sama aku ya? Enggak. Terus kenapa jawabnya cuma hem-hem gitu? Ucap Viko. Gak apa-apa mas. Kita pulang yuk sayang. Sebelum pulang kita ke rumah sakit. Aku mau kamu cek kesehatan kamu lagi. Ucap Viko. Nggak usah mas. Aku udah gak apa-apa kok. Ucap Via. Kamu mau makan apa? Biar aku beliin sekarang juga. Ucap Viko. Beneran? Iya, untuk menebus kesalahan aku kemarin. Aku akan lakukan apa saja demi kamu dan Junior di dalam perut kamu. Ucap Viko. Ya udah kita pulang sekarang mas. Aku mau kamu masak buat aku. Ucap Via. Masak? Iya, kenapa? Nggak mau? Nggak sayang. Apapun yang kamu mau mas akan turuti. Ya udah ayo pulang. Viko pamit kepada Henny dan Reza. Membawa Via pulang dari apartemen milik Reza. Gue pulang dulu bro, Tangs udah ngabarin gue tadi. Ucap Viko. Iya, lo jaga baik-baik istri lo ko. Ingat istri lo hamil anak lo sekarang. Ucap Reza. Iya, ya udah gue pamit. Ucap Viko. Baik-baik jaga kandungan kamu Vi. Kalau Viko berani sakitin hati lo lagi. Lo dateng aja ke sini. Ucap Reza. Via hanya mengangguk tersenyum mendengar ucapan sahabat dari suaminya tersebut. Viko dan Via hanya pamitan dengan Reza karena Henny masih istirahat setelah mengurus Via. Di sepanjang jalan Viko menggenggam tangan Via. Ia tak mau melepas tangan Via sedikit pun. Mas lepasin tangannya. Ucap Via. Kenapa sayang? Aku mau seperti ini. Ucap Viko masih menggenggam tangan Via. Mas aku pengen makan es krim di sana deh. Ucap Via menunjuk salah satu restoran es krim. Ya udah ayo kita ke sana. Pak berhenti di restoran depan itu. Ucap Viko kepada supir taksi. Viko dan Via pulang naik taksi. Karena waktu Viko datang ke apartemen ia dijemput pakai mobil Reza. Setelah memesan es krim yang Via inginkan. Via segera memakan es krim yang ada di hadapannya tersebut. Viko yang melihat Via makan es krim sangat rakus. Pun tersenyum dengan tingkah Via yang seperti anak kecil. Pelan-pelan makannya sayang. Nanti kalau kurang aku beliin lagi. Ucap Viko mengusap bibir Via yang belepotan dengan es krim. Ini enak mas, mas mau nggak? Via menyodorkan 1 sendok es krim ke mulut Viko. Viko menerima suapan yang Via berikan dan tersenyum. Kamu mau lagi? Ucap Viko yang melihat gelas es krim Via sudah habis. Nggak deh mas, aku mau pulang aja. Aku pengen makan masakan mas Viko.
ucap Via bersemangat. Ya udah tunggu di sini sebentar. Mas mau nelpon supir papi agar jemput kita di sini. Ucap Viko setelah menunggu beberapa menit. Akhirnya supir pribadi Papi Rusdi menjemput Via dan Viko. Di dalam mobil Via menyandarkan kepalanya di dada bidang Viko. Sedangkan Viko dengan posesifnya memeluk tubuh Via agar dekat-dekat dengannya. Mas, ada apa sayang? Papi nggak tahu kan kalau aku kemarin pergi dari rumah. Papi nggak tahu sayang, papi kan lagi ada di luar kota. Ucap Viko, alhamdulillah, aku takut papi tahu kalau kita kemarin berantem mas. Ucap Via, maafkan mas sayang. Mas janji gak akan marah sama kamu lagi. Ucap Viko mengeratkan pelukannya. Iya mas, kamu harus janji gak akan diemin aku lagi. Kamu harus janji itu mas. Ucap Via dengan nada manjanya. Viko yang mendapat perlakuan manja dari istrinya tersebut pun merasa senang. Di dalam hatinya ia berjanji tak akan membuat Via kecewa atau bersedih lagi. Setelah sampai di rumah, Viko segera membawa Via menuju ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan Viko setelah ia mengantar Via ke kamar, ia segera menuju ke dapur memasak untuk istri tercintanya. Masak apa ya? Tadi lupa nanya Via mau makan apa. Ucap Viko bergumam sendiri. Seorang pelayan menghampiri Viko yang sedang berada di dapur. Pelayan berniat membantu Viko. Namun Viko menolak bantuan dari pelayannya tersebut. Via berpesan ingin makan masakan Viko. Dan itu hanya Viko yang boleh memasak untuk Via. Viko masih bingung ingin masak apa untuk Via. Ia takut jika Via tidak menyukai masakan yang dibuatnya nanti. Masak nasi goreng aja tuan, buatnya kan mudah. Ucap salah satu pelayan yang berada di dapur. Benar juga, Via suka makan nasi goreng. Ucap Viko. Viko segera memasak nasi goreng khusus untuk Via. Setelah memasak, ia segera membawa sepiring nasi goreng tersebut ke dalam kamar. Sayang, aku buatin kamu nasi goreng. Gak apa-apa kan? Tanya Viko. Gak apa-apa mas, yang penting ini masakan kamu. Ucap Via. Via mulai menyendok satu suapan ke dalam mulutnya. Ia merasa senang saat Viko membawa makanan. Apalagi makanan tersebut adalah hasil masakan dari tangan suaminya tersebut. Ini enak banget mas, cobain deh. Ucap Via menyodorkan satu suapan ke dalam mulut Viko. Ini asin sayang. Ucap Viko yang mulai mengunyah nasi goreng buatannya tadi. Nggak asin kok mas, ini itu enak tahu. Ucap Via yang masih makan nasi goreng masakan Viko tersebut. Mungkin karena si bayi yang ada di dalam perut Via. Masakan Viko yang asin tapi menurut Via itu sangat enak. Viko merasa senang. Karena istrinya telah menghargai masakan yang ia masak tersebut. Sudah, atau mau makan apa lagi?
Tanya Viko yang melihat Via selesai makan. Aku mau tidur mas, tapi peluk. Ucap Via manja. Ya udah, sini peluk. Ucap Viko. Viko mengambil piring bekas nasi goreng dari tangan Via dan meletakkannya dia atas meja sebelah ranjang. Kamu kenapa tiba-tiba manja kayak gini sayang? Tanya Viko. Mungkin Junior kangen sama papanya mas. Soalnya semalam gak tidur bareng sama papanya. Ucap Via. Maafkan papa sayang. Papa janji gak akan membuat mama kamu pergi lagi dari sisi papa. Ucap Viko mengelus perut Via yang sudah membesar. Lalu Viko mencium perut tersebut. Maafkan aku juga ya mas. Aku terlalu seperti anak kecil yang kabur dari rumah. Seharusnya aku tahu saat itu kalau mas cemburu sama Aldo. Aku janji gak akan ngajak mas ke kampus lagi. Ucap Via. Nggak sayang, kamu boleh ke kampus. Gimana kalau Junior ingin makan masakan yang ada di kampus? Ucap Viko. Kan mas bisa ke sana buat beliin. Ucap Via. Baiklah, sekarang kamu istirahat ya. Ucap Viko kembali memeluk Via. Via merasakan kehangatan saat Viko memeluknya dengan posesif. Ia senang bisa tidur dalam pekukan Viko lagi. Ia mengingat-ingat kejadian kemarin saat ia kabur dari rumah. Ia merasa sangat kesepian saat tidur tidak ada Viko di sampingnya. Via mencium dada bidang Viko yang berada di hadapannya. Karena ia merasa sangat senang. Jangan mancing Junior yang lain buat bangun dari tidurnya sayang. Aku udah nahan dari tadi. Ucap Viko. Hehehe, aku capek mas. Besok aja ya. Ucap Via yang mengerti maksud dari ucapan Viko. Baiklah, kamu segera tidur. Jangan mancing-mancing Suana seperti itu lagi. Kalau tidak, mas gak akan biarin kamu tidur sampai menjelang fajar. Ucap Viko. Via tersenyum senang karena berhasil menggoda suaminya tersebut. Via tahu jika Viko saat ini tengah menahan hasrat untuk memakannya hidup-hidup. Tapi Viko tidak akan tega memaksa Via jika Via menolak ajakannya tersebut. Paginya, Via bangun terlebih dahulu. Ia segera turun dari kamarnya dan membantu para pelayan menyiapkan sarapan pagi. Pagi Big. Ucap Via kepada para pelayan yang berada di dapur. Pagi juga non Via butuh sesuatu, biar Bibik buatin. Ucap salah satu pelayan. Nggak usah Bik, aku cuma mau bantuin Bibi di dapur. Ucap Via. Tapi masaknya udah selesai non. Makanan juga sudah tertata rapi di meja makan non. Ucap pelayan. Maaf ya Bik, gara-gara aku bangunnya kesiangan. Jadi nggak bisa bantuin Bibi masak sarapan pagi. Ucap Via. Gak apa-apa non, justru Bibik mau bilang makasih non. Nona muda itu atasan kami. Tapi non mau ngebantuin kami para pelayan di dapur.
ucap pelayan tersebut. Itu juga tugas aku, Bik. Aku sebagai seorang istri pun juga harus nyiapin sarapan buat Mas Viko, ucap Via. Para pelayan senang mendengar ucapan Via tersebut. Via orangnya baik dan sopan. Bersambung.